Uang itu netral. Uang adalah kaca pembesar. Apakah kalian nggak pernah melihat ketika truk jatuh ya, bawa makanan, bawa telur, bawa apapun itu, ujung-ujungnya apa? Dijarah oleh orang miskin. Apakah ada orang yang punya uang banyak lalu jadi jahat? Ada. Ada yang punya uang banyak lalu jadi berbagi seperti Warren Buffett dan membagikan 99,9% kekayaannya? Banyak juga. Orang yang bikin IKEA juga membagikan uangnya. Uang itu seperti api, bisa dipakai untuk memasak makanan dan bisa dipakai juga untuk membakar rumah. Jadi uang itu netral. Jangan berpikir bahwa uang itu jahat. Satu-satunya yang ngasilin uang itu adalah hal jahat. Cuci uang, korupsi, dan lain-lain. Itu adalah virus yang disebarkan oleh orang miskin. Semua itu selalu tergantung ke siapa yang memegangnya. Karena gue percaya kalau kalian pengen uang datang ke hidup kalian harus paham ya cara kerja uang dan kebenarannya tentang uang. Jadi jangan punya mindset bahwa uang itu adalah jahat dan orang kaya itu semuanya egois. Jawabannya enggak. Orang miskin juga banyak yang egois, banyak yang suka jarah orang lain. Malah kebanyakan kriminalitas di dunia ini dilakukan oleh orang miskin, bukan orang kaya. Yang kedua, kebohongan yang banyak gue dengar adalah kerja keras sama dengan kekayaan. Banyak sekali orang yang gue tahu kerja sangat keras tapi nggak pernah kaya-kaya. Kerja keras itu adalah sesuatu hal yang mulia dan itu adalah awal dari kekayaan. Ya gue bilangnya awal dari kekayaan, tapi bukan sama dengan. Bukan lu kerja keras pasti lu menjadi kaya, itu tidak. Dunia ini tidak bekerja dengan adil. Ada orang yang bekerja keras seumur hidupnya dari pagi sampai malam dan dia juga tidak kaya. Apalagi orang yang tidak bekerja keras sudah pasti tidak kaya. Yang bikin kaya itu bukan kerja keras, tapi kerja benar, ya, kerja dengan hikmat di ladang yang tepat, di waktu yang tepat juga. Kadang dunia ini tuh bukan seberapa keras lu mendayung, tapi lu mendayung dengan kapal apa. Ada beberapa industri di dunia ini, di bawah matahari ini, yang bikin lebih banyak orang kaya dibanding industri yang lain. Itu adalah fakta yang terjadi. Kalian semua yang di sini itu harus belajar melihat peluang yang biasanya orang lain nggak bisa lihat. Apakah lu bisa jadi orang kaya dengan jualan nasi goreng bekerja keras dari pagi sampai malam? Jawabannya bisa. Mungkin lu nabung untuk bikin gerobak kedua, gerobak ke-10, gerobak ke-20. Lalu bikin cabang rumah makan pertama, lalu rumah makan ke-20. Bisa nggak bikin ratusan juta per bulan? Bisa. Tapi apakah itu kaya raya? Tidak. Kerja keras bisa. Ya, bawa lu sampai kaya, tapi untuk kaya raya tidak bisa. Dibutuhkan industri dan pilihan industri yang tepat. Apakah bisa kaya dengan lu membuat suatu software yang membantu customer service semua perusahaan di dunia dengan artificial intelligence supaya mereka bisa pangkas nih 100 customer service-nya diganti AI yang buatan lu, AI agent yang buatan lu, lalu bisa balas semua CS-nya. Contohnya perusahaan seperti Traveloka, CS-nya itu semua pakai perusahaan punya lu. Contohnya seperti perusahaan yang gua punya, semua CS-nya itu pakai software lu. Itu jauh akan lu lebih kaya dibanding lu jual nasi goreng sampai 20 cabang atau 30 cabang. Jadi jawabannya adalah pilihan industrinya. Ada industri seperti finance and investment yang bikin orang tuh banyak sekali yang kaya. Karena investasi itu adalah ujungnya. Banyak kan nanya kenapa gua adalah seorang investor. Awalnya memang gua pedagang dulu. Ya, level 1 pedagang, level 2 itu pengusaha, level ketiga baru investor. Semua pengusaha paling kaya di dunia itu ujung-ujungnya jadi investor. Ya, semua orang seperti Bill Gates ujung-ujungnya bikin Cascade Investments. Orang-orang seperti Jeff Bezos ujung-ujungnya bikin Bezos Expeditions.